wabarakatuh. Saya Gima Septia Putri, NIM 19329098 akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan RPP 1 lembar. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rancangan pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu dan mengacu pada silabus. RPP tersebut bisa dijadikan oleh seorang guru ketika mengajar agar memiliki sebuah panduan sehingga akan lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. RPP 1 lembar itu sendiri salah satu implementasi dari filosofi Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Nadiem Makarim. Yang kedua, mengenai langkah-langkah RPP 1 lembar. Yang pertama, guru harus melakukan penyiapan materi. Siapkan materi yang guru gunakan dalam sebuah pembelajaran. Materi tersebut dapat berupa buku tematik atau buku guru, buku siswa yang akan menjadi pegangan oleh guru dan siswa. Yang kedua, menyusun kerangka RPP. Perlu diperhatikan bahwa ketika guru menyusun sebuah RPP harus mempertimbangkan prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada siswa. Kemudian susun kerangka tersebut berdasarkan 3 prinsip di atas. Yang ketiga, mengisi kerangka RPP. Langkah selanjutnya, guru tinggal mengisi kerangka yang sudah guru buat tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam sebuah pembelajaran. Dalam mengisi kerangka RPP ada 3 hal yang harus ada dalam kerangka tersebut. Yang pertama, tujuan pembelajaran, untuk apa pembelajaran itu diadakan, dan yang kedua, kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir, penilaian atau evaluasi pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai tiga bentuk RPP 1 lembar. Yang pertama, RPP daring 1 lembar yang merupakan langkah-langkah pembelajaran untuk pembelajaran secara daring atau secara online. Yang kedua, RPP luring 1 lembar yang merupakan langkah-langkah pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran tatap muka. Dan yang ketiga, RPP kombinasi yang merupakan langkah-langkah pembelajaran yang bisa digunakan secara luring maupun secara daring atau secara online maupun secara tatap muka. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran PBL. Model pembelajaran PBL ini adalah yaitu suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa tersebut. Pada umumnya, metode ini akan mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang akan dibahas. Nah, kemudian siswa akan diminta agar mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Selain itu, metode ini akan meningkatkan kecakapan berpartisipasi dalam tim. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam model pembelajaran problem based learning atau PBL ini. Yang pertama, adanya orientasi peserta didik pada masalah, di mana guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara berkelompok. Nah, di sini kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, di mana guru memastikan setiap anggota memahami tugasnya masing-masing, yaitu peserta didik membagi tugas untuk mencari data, bahan atau alat-alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu atau kelompok, di mana guru membantu atau menyatukan peserta didik dalam pengumpulan data tersebut, di mana peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data atau sumber referensi untuk bahan diskusi dengan kelompok mereka. Selanjutnya yaitu menyajikan hasil, di mana guru menyatukan diskusi dan memandu pembuatan laporan atau
presentasi mereka, di mana kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah, yaitu berupa PPT, makalah, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu menganalisis dan menemukan proses pemecahan masalah, di mana guru di sini menyajikan presentasi yang mendorong kelompok untuk memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain, yaitu setiap kelompok melakukan proses presentasi kelompok yang lain, prosertasi terhadap kelompok yang lain, yaitu dengan mengajukan dengan memberikan apresiasi kegiatan yang dilakukan dengan merangkum atau membuat kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran, yaitu model pembelajaran yang pertama, model pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Nah, adapun sintak atau langkah-langkah dari model pembelajaran discovery ini, yang pertama itu ada stimulation atau pemberian rangsangan. Yang pertama, pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Nah, guru dapat memulai dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, itu ada problem statement atau pernyataan. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran berdasarkan hasil stimulasi. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara. Nah, yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Nah, ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat membuktikan informasi tersebut benar atau tidak. Yang keempat ada data processing atau pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu ditafsirkan semua informasi hasil bacaan wawancara observasi tersebut akan diolah, diacak, dan diklarifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, yang selanjutnya ada verification atau pembuktian. Tahap ini memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Tahap ini adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi itu, maka dirumuskanlah prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Selanjutnya, yang kedua ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Adapun langkah-langkah atau sintak dari model pembelajaran inquiry. 1. Orientasi. Pada tahap ini adalah tahapan yang sangat penting, di mana pada tahap ini guru dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Adapun yang dapat dipertanyakan dari tahap orientasi ini, yang pertama, materi apa yang akan dipelajari. 2. Apa tujuan yang akan dicapai. 3.
ketiga, mempersiapkan siswa untuk mulai menggunakan model pembelajaran sendiri. Yang kedua, merumuskan masalah. Pada tahap ini, siswa diarahkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan. Masalah dapat disajikan dengan cara yang menarik seperti demonstrasi unik ataupun dalam bentuk teka-teki, sehingga siswa tertantang untuk mencari tahu apa yang terjadi dan merumuskannya dalam bentuk pertanyaan maupun pertanyaan yang kelak harus dijawabnya sendiri. Ketiga, dan merumuskan hipotesis. Pada tahapan ini, siswa dilatih untuk membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang telah disaksikannya. Yang keempat, mengumpulkan data. Pada tahap ini, siswa melakukan aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuatnya. Yang kelima, menguji hipotesis. Langkah ini merupakan langkah yang melatih kemampuan rasional siswa, di mana hipotesis yang telah dibuat kemudian diuji dengan cara dibandingkan dengan data yang ada, lalu kemudian ditunjukkan. PJBL atau Project Based Learning. Project Based Learning sendiri adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Mode pembelajaran PJBL ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalah dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Pendekatan ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam pengerjaan proyek. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mode pembelajaran PJBL ini. Yang pertama yaitu melalui dengan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan ini harus mengandung permasalahan yang harus dipecahkan dan menghasilkan sebuah penemuan atau produk. Yang kedua yaitu membuat perencanaan atau design a plan for the project, di mana perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal aktivitas, di mana guru dan siswa bersama-sama menyusun jadwal kegiatan dalam penyelesaian proyek, di mana waktu penyelesaian proyek harus jelas dan siswa diberikan pengarahan untuk pengelolaan waktu yang ada. Yang keempat yaitu menguasai proses pengerjaan proyek, di mana meskipun siswa diberikan kebebasan menentukan strategi dan cara mengerjakan proyeknya, guru pintar tetap bertanggung jawab untuk memantau siswa selama penyelesaian proyek. Yang kelima yaitu memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan, di mana penilaian yang guru pintar lakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar pada proses dan produk yang dihasilkan. Guru di sini juga berperan dalam mengevaluasi kemajuan setiap siswa dan memberikan feedback. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran project based learning ini, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan produk yang telah dihasilkan. Proses refleksi ini dapat dilakukan secara individu maupun Baik, kita masuk dengan materi terakhir, yaitu cara penilaian kemampuan psikomotorik dan afektif pada siswa. Yang pertama, kemampuan psikomotorik. Jadi teman-teman, kemampuan psikomotorik yang dimiliki siswa merupakan hasil pembelajaran yang didapat sebagai kemampuan kognitif dan diinterrealisasikan melalui kemampuan afektif dan diaplikasikan secara nyata melalui kemampuan psikomotorik. Hasil kemampuan psikomotorik siswa dapat diukur melalui beberapa cara dalam tahapan menurut Ryan tahun 1980 dalam Sugiyaki 2018, yakni yang pertama pengamatan langsung selama pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran, guru dapat melihat perilaku siswanya.
Siswa yang bisa aktif bertanya, aktif menjawab, memiliki keberanian mengungkapkan pendapat, cepat tanggap, dan sebagainya. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan psikomotorik siswa yang bagus. Selain itu, pada saat pembelajaran guru juga dapat memberikan tugas-tugas praktik secara berkala agar dapat melihat kemampuan siswa serta mengevaluasinya dalam sebelum dilakukannya ujian akhir. Penting bagi siswa untuk mengetahui apa yang sudah baik dan yang harus ditingkatkan lagi, sehingga ia dapat melakukan tugasnya dengan lebih terarah. Yang kedua, hasil tes setelah pembelajaran. Di akhir proses pembelajaran pasti ada suatu tes atau ujian yang digunakan untuk menilai hasil belajar. Melalui ujian praktek, guru dapat melihat langsung bagaimana kinerja siswa ketika diharuskan melakukan sendiri apa yang sudah ia pelajari selama praktek. Guru dapat melihat kemampuan psikomotorik masing-masing siswa dan membedakan kemampuannya, sebab pada umumnya mereka melakukan praktiknya masing-masing. Kalaupun dalam bentuk perkelompok, guru dapat mengamati langsung perbedaan siswa satu sama lain dan melihat siswa mana yang kerjanya paling baik. Ujian praktik yang dilakukan harus disesuaikan dengan pembelajaran yang dilakukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Misalnya praktik menggambar, bermain alat musik, berpidato, menggunakan komputer, menjadi lakon drama, dan sebagainya. Yang ketiga, melihat kemampuan beberapa waktu setelah pembelajaran selesai. Walaupun murid dapat berganti setiap tahunnya, tetapi dengan melihat perkembangan siswa meski sudah tidak mempelajari materi tertentu juga dapat menunjukkan kemampuan psikomotornya. Guru dapat melihat apakah kemampuan siswa setelah pembelajaran meningkat atau paling tidak sama, atau mungkin terdapat penurunan karena sudah tidak mempelajari lagi. Kemampuan psikomotorik adalah hasil yang dapat dilihat dalam jangka panjang. Tidak hanya saat siswa selesai belajar, keberhasilan dalam mempertahankan kemampuan ini dapat menunjukkan tingkat efektivitas proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu penilaian afektif. Sebelumnya perlu kita ketahui ranah afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Jadi kemampuan efektif ini merupakan bagian dari hasil belajar siswa yang sangat penting, dan keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotorik sangat ditentukan oleh kondisi afektif siswa. Menurut Erikson dalam Neswatin dan Suryanto 2002, penilaian afektif dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengamatan langsung, yaitu dengan memperhatikan dan mencatat sikap dan tingkah laku siswa terhadap sesuatu benda, orang, gambar, atau kejadian. Dari tingkah laku yang muncul, kemudian dicari atribut yang mendasari tingkah laku tersebut. Yang kedua, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka atau tertutup. Pertanyaan tersebut digunakan sebagai pancingan. Yang kedua, angket atau kuesioner merupakan suatu perangkat pertanyaan atau isian yang sudah disediakan pilihan jawaban, baik berupa pilihan pernyataan, pertanyaan, atau pilihan bentuk angka. Yang keempat, teknik proyektil, yaitu tugas atau pekerjaan atau objek yang belum pernah dikenal siswa. Para siswa diminta untuk mendiskusikan hal tersebut menurut penafsirannya masing-masing. Yang kelima, pengukuran terselubung merupakan pengamatan tentang sikap dan tingkah laku seseorang di mana yang diamati tidak tahu bahwa ia sedang diamati. Untuk cara penilaian mungkin sekian saja. Maaf.